dibaca ayat 4 dan ayat 5. Kalau sulit menemukan karena kadang mungkin dibuka itu Alkitab. Kalau di Alkitab, kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sama dengan saya itu ada di sekitar halaman 982. Begitu cara mencarinya ya. 9 halaman Alkitab pun ada halaman 982. Hosea pasal 13. Dibaca ayat 4 dan ayat 5. Saya akan ajak kita konsentrasi untuk memperhatikan bagian-bagian yang tercetak agak keluar. Saya membaca, dan yang tercetak ke dalam silakan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat 4 dan ayat 5 di Hosea pasal 13. Baik, saya memulai dengan membaca bagian cetakan yang ada agak keluar. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun. Di tanah yang gersang. Yang berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengar, bahkan membaca firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ya, selamat berjumpa kembali dalam mimbar pemberitaan firman Tuhan, dalam ibadah kunjungan rumah tangga, mengunjungi keluarga terkasih kita di sini, keluarga Rampendayu. Kita jumpai keluarga di sini ya dalam keadaan sukacita, ya. Sukacita, ada kegembiraan pasti menyambut kehadiran kita pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya pastikan kita semua yang ada merindukan supaya dalam kehidupan ini Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu berkarya. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, ya. Siapapun dia pasti mengalami pergumulan keluarga atau rumah tangga. Tapi tinggal pergumulan itu yang besar, yang kecil, yang ringan, yang sedang. Nah, itu. Jadi siapapun ya mengalami apa yang disebut dengan pergumulan, ya. Saya pun sebagai keluarga mengalami pergumulan, tapi pergumulan itu kita atasi di dalam bagaimana kita takut kepada Tuhan. Itu terutama. Kalau kita selalu takut akan Tuhan, apapun orang katakan, kita tetap berjalan pada koridor kita. Itulah kebenaran yang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat di sini dari bagian perikop. Kalau kita perhatikan di Hosea pasal 13, kalau tadi dibaca 4 sampai 5, sebetulnya di situ kita lihat latar belakangnya. Latar belakang yang ada pada masa itu adalah pada masa Nabi yang bernama siapa? Iya, Hosea. Judulnya saja Hosea itu kitab, ya. Hosea ketika dia menjadi penyambung lidah Allah, ya, menyampaikan suara profetis, ya. Ia berada pada waktu itu di kerajaan Israel. Ketika itu Israel memang mengalami satu kejayaan. Israel mengalami kemakmuran, ya. Raja yang ada pada waktu itu memerintah adalah Yerobeam. Masih ingat siapa kalau yang ingat itu? Yerobeam II, ya. Dia adalah seorang yang sangat cakap, ya. Raja ini punya kecakapan khusus. Kalau biasa saya dan Pak Ketua berkata, biasanya ada apa Pak Ketua? Kecerdasannya luar biasa, ya. Ada kecerdasan intelektualnya, ada kecerdasan emosionalnya, pasti juga kecerdasan iman. Kecerdasan apa lagi Pak? Spiritualitasnya luar biasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang hadir saat ini atau siapapun yang mendengar YouTube saya saat ini,
kita juga harus senantiasa seperti di era disrupsi ini, ya. Ini zaman dahulu, ya. Ini memang sudah ada bagaimana kecerdasan yang harus dimiliki. Bukan zaman now saja, tapi zamannya Yerobeam II, dia memerintah. Zamannya Nabi Hosea ketika dia berkarya menyampaikan suara profetis, suara kenabiannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di kolom 1 mengunjungi keluarga kita terkasih di sini, keluarga Rampendayo. Mari kita memperhatikan yang saya katakan tadi, ada kecerdasan yang dimiliki, baik itu yang dimiliki oleh Nabi Hosea maupun Raja Yerobeam. Ketika itu memang raja yang memerintah, dia bisa melakukan ekspansi. Ya, kalau saya katakan ekspansi, benar-benar diperhatikan itu, dia bisa memiliki keberhasilan memperluas wilayah kekuasaannya. Ya. Ia bisa membangun perekonomian negerinya, kemudian bahkan ia berdamai dengan kerajaan Yehuda sehingga ia dapat berkembang. Berkembang dengan aman. Nah, itu juga penting, ya. Dari latar belakang ini kita lihat juga, kalau dalam keluarga juga kita ada kedamaian, ya, bagaimana kita hidup dengan aman, pasti kita bisa bekerja dengan aman, dengan damai. Perekonomian juga pasti akan Tuhan berkati. Nah, ini sangat-sangat penting, ya, karena ini kan ibadah kunjungan rumah tangga, ya. Dalam ibadah kita hadir bersama, menyimak kebenaran firman Tuhan supaya kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan. Memang saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hal ini terkadang menjadi satu mimpi indah, tapi pada kenyataan banyak dalam kehidupan ini terjadi konspirasi politik lah istilahnya, apalagi itu gap lah, ya, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, itu sebenarnya kita harus selalu hidup, kalau tadi katakan damai, itu wajib bukunya itu. Nah, oleh karena itu kemakmuran yang terjadi ketika Hosea berkarya, bekerja, dan juga zaman Yerobeam II, ia melakukan ekspansi kekuasaan, membangun perekonomian negeri, ia berdamai dengan kerajaan yang ada di Yehuda, terjadi kemakmuran. Kemakmuran yang terjadi itu rupanya tidak berjalan seimbang. Nah, karena itu perlu ada keseimbangan di sini. Keseimbangan, kalau tadi kita menyebut harus ada apa? Spiritualitas apa tadi? Iman. Nah, itu. Terkadang spiritualitas iman dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, ada salah satunya saja yang apa? Merosot. Nah, itu juga bisa mengganggu, ya. Bagaimana dalam kehidupan ini supaya kalau di negara dibilang Ipolexos Buthankam-nya. Apa itu? Ipolexos Buthankam. Ya. Nah, ini orang-orang pemerintah pasti tahu itu. Saya tidak perlu jelaskan itu, ya. Nah, supaya Ipolexos Buthankam yang ada, ya, dalam tanda kutip di keluarga, di rumah tangga kita itu terjadi, maka haruslah kecerdasan iman itu yang harus kita tampilkan. Bagaimana kecerdasan intelektual yang dimiliki supaya tampil itu kecerdasan iman, agar tidak terjadi penyelewengan iman, supaya ibadah kita yang kita lakukan itu tidak bercampur baur dengan apa yang disebut dengan situasi-situasi zaman now. Ya, zaman now kan
dengan adanya sosial media terkadang itu menjadikan kita apa? Kacau juga, ya, galau juga. Tetapi sebenarnya kalau kita punya kecerdasan, ya kita harus menyaring itu, berita ini berita bagus, ya. Oh ya bagus, kita terima itu. Oh ini kurang, nggak usah di apa namanya. Apalagi dalam dunia sekarang ini apa terjadi tipu manifu. Itu tadi Opa di luar mengatakan saya pernah ditipu itu. Dengan metode-metode yang mereka pakai di sosial media yang ada. Jadi kalau ada yang sempat tertipu, nggak usah kedua kali toh. Jadi cukup sekali aku merasakan ditipu. Itu ditipu di sosial media. Jangan sampai. Nah, oleh karena itu, dengan sosial media yang ada ini, ada kebenaran-kebenaran yang kita bisa terima, gitu? Ikuti itu, ya. Jangan ikuti yang yang terkadang bikin kita dekadensi moral, degradasi iman, dan lain sebagainya. Padahal sosial media itu ada supaya kita terus bisa juga bertumbuh, kita berakar kuat dan bisa berbuah seperti itu. Karena ambivalensi dari sosial media ini harus warning, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi dan kita juga mengasihinya, mengasihi Tuhan. Memang dalam kehidupan ini pasti kita miliki tujuan. Tujuan hidup kita ini bukan hanya untuk mencapai stabilitas, keamanan, dan kemakmuran ekonomi saja. Betul? Halo? Betul? Iya. Sebab, ya, dalam hal ini, manakala ini menjadi tujuan utama, maka Tuhan bisa dilupakan. Oh, karena mau bikin apa saya ada, harta saya ada, biar saya tidak melayani Tuhan. Biar saya pergi kemana saja, kurang mau tahu bilang. Yang penting tahu bilang ada DP apa itu, ya seperti itu. Itu orang kalau dalam tujuan hidup ini hanya mencapai stabilitas, keamanan, dan kemakmuran ekonomi, itu akan tentunya membuat dampak yang negatif. Dia bisa melupakan Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Bentuk dari sikap yang melupakan Tuhan antara lain adalah dia mempersekutukan Tuhan dengan kuasa-kuasa yang lainnya. Ya termasuk seperti yang saya sebutkan tadi toh, di era disrupsi karena tidak tahu menggunakan dengan arif dan bijaksana, bukan arif yang nama orang ya. Ya saya bilang ya dengan kearifan itu dan kebijaksanaan. Ya, bangun pagi bukannya dia berdoa, tapi mana HP-ku? So jam berapa ini? Ya toh? Betul, kalau saya salah kritik ya. Ada yang seperti itu, yang hadir saat ini mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Sebelum tidur, mana HP-ku? Karena so asik apa itu menonton film yang sinetron, bukan film rohani yang ditonton atau renungan khotbah, apalagi khotbahnya Pendeta Sarul, tapi dia dengan itu dia tonton itu akhirnya lihat tak tidur. Tidur. Mudah-mudahan kita yang ada ya itu dengar yang rohani itu supaya spiritualitas kerohanian ya itu spiritualitas itu kerohanian. Bagaimana kecerdasan ya, kecerdasan yang kita miliki, spiritualitas kita dan juga kecerdasan iman, bukan cuma intelektual saja, sehingga kita punya emosional yang selalu bisa bagaimana kita kendalikan. Lanjut saya mau katakan di sini adalah melupakan Tuhan, dosa itu berakibat jelek terhadap semua
yang sudah diusahakan dengan susah payah, bahkan itu tentunya terjadi dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan keluarga. Ya, kasihan keluarga kita. Ya, dan terkadang ketika mengalami hal-hal seperti itu, siapapun ya, pasti mengalami. Pendeta juga manusia seperti itu ya. Tapi kita harus berjalan pada jalan yang benar itu. Karena yang benar sudah pasti baik. Ya. Itu pun terkadang membuat dalam kehidupan ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, kita terus bergumul dalam pergumulan ini. Karena itu dalam situasi-situasi tertentu jangan kita membelakangi Tuhan. Tetapi sebaliknya hendaklah kita selalu datang ke hadirat Tuhan. Kita senantiasa mau menyembah, ya, kita menyembah, ya, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Saya harus katakan ini. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Karena itulah saya mengingatkan kita semua, bertindaklah dan laksanakanlah apa yang sudah menjadi ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang diberikan itu untuk kita laksanakan. Lakukan semuanya menurut kehendak dari Tuhan. Memang tak dapat disangkal di era pasca modern atau new modern ini, atau era disrupsi ini, kita terkadang juga mengalami seperti apa yang dialami oleh umat Israel dalam perjanjian lama, seperti yang kita lihat dari perikop tadi. Karena dalam situasi-situasi sekarang ini, Tuhan mau supaya kita mau melihat Allah itu adalah Allah yang senantiasa peduli dengan hidup rumah tangga kita, keluarga kita, jemaat kita di mana kita ada. Apalagi kita sebagai jemaat GPID Getsemani Masa Palu, ya. Tinggal sebentar ya untuk melaksanakan pemilihan BPP, ya. Semoga ya dengan pemilihan-pemilihan yang sudah dilaksanakan, ya, pemilihan majelis jemaat yang ada di tingkat kolom, ya, semua sudah terlaksana dengan baik, ya. Kemudian di PLK juga sudah terlaksana dengan baik. Tadi malam badan pertimbangan. Sebentar untuk BPP. Ya, saya kira memang namanya apa, pasti ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, tapi hendaklah kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan itu kita sempurnakan. Dalam hidup ini pasti ada yang memiliki talenta, kelebihan-kelebihan. Setiap orang diberikan karunia, setiap orang diberikan talenta, ya. Walaupun ibu bukan majelis jemaat, bukan BP, bukan BPP, ya, dan lain sebagainya, tetapi punya talenta, punya kemampuan untuk boleh melengkapi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang ada di jemaat kita. Tuhan akan terus menolong kita supaya dalam hidup ini kita terus membangun kecerdasan yang seperti saya sebutkan tadi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan iman, ya, sehingga dalam kehidupan kita ada keseimbangan. Keseimbangan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Kemakmuran kita juga miliki apabila dalam kehidupan ini kita selalu taat kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Kita sudah taat dan melakukan kehendak Tuhan, ada saja biasa celah-celah yang orang bisa
membuat kita apa? Terjatuh, tapi takkan tergeletak. Tuhan pasti angkat. Jalan hidup orang benar, gitu. Sekalipun terkadang dia jatuh, tapi Tuhan tidak biarkan tergeletak. Tuhan menolong kita. Itulah kehidupan ketika kita hidup di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tangannya luar biasa. Dia selalu mau menyelamatkan. Dia selalu peluk kita supaya kita memiliki kebahagiaan. Amin. Iya, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Ayat 1 dulu. Aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Ayat 3, Yesus perlindunganku. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Supaya kita mengekspresikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sesudah berkat, kita ulangi saat lagu ini. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah sambil berkasih-kasih sorong pada yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.